PRB itu apa sih, Mas? Apakah semua jenis penyakit bisa mendapatkan PRB? Perbedaan antara program rujuk balik dengan program rujuk lainnya itu apa tuh, Mas? Apa aja yang perlu dipersiapkan oleh peserta JKN untuk memastikan mereka bisa memanfaatkan program ini dengan maksimal atau optimal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast JKN Depok, Pod JD. Hari ini kita mau bahas tentang program rujuk balik atau PRB dan ditemani langsung sama narasumber kita yaitu Mas Septian, staf promotif preventif dari PMU BPJS Kesehatan Cabang Depok. Selamat pagi Sobat JKN, saya Septian, saya staf promotif preventif BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok di bagian P. Oke Mas Septian, kita langsung lanjut aja nih ya. Kita mau bahas tentang PRB dan Sobat JKN juga pasti banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya PRB itu apa sih, Mas? Oke, sedikit saya jelaskan ya terkait PRB itu program rujuk balik. Jadi ya secara sederhananya yaitu pengalihan tugas di mana yang sebelumnya peserta itu kan dirujuk ke rumah sakit ya, bertemu dengan dokter spesialis. Nah biasanya di dokter spesialis itu kan dilakukan pemeriksaan lab, kemudian pemberian obat, itu dilakukan selama 3 bulan. Apabila pesertanya atau pasiennya itu sudah stabil kondisinya, maka nanti dokter spesialis akan memberikan surat rujuk balik yang ditujukan kepada FKTP di mana peserta terdaftar. Nah, tujuan utama dari adanya PRB sendiri itu sebenarnya apa, Mas? Tujuannya sendiri sebetulnya itu untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi peserta. Jadi akan mempermudah peserta dapat obat, kemudian mengurangi terjadinya risiko komplikasi karena kan akan semakin peserta itu makin patuh ya, makin patuh karena nanti di FKTP pun akan semakin terpantau seperti itu. Nah berarti biar lebih gampangnya lagi nih Sobat JKN juga pasti pada pengen tahu gimana cara kerja PRB sendiri dan apakah semua jenis penyakit bisa mendapatkan PRB? Jadi untuk program PRB sendiri itu alurnya ya, mungkin alurnya itu pertama peserta mungkin datang dulu ya ke FKTP, nanti dari FKTP yang akan mengklasifikasikan apakah peserta ini masih bisa ditangani di FKTP atau tidak, atau ternyata pada saat pemeriksaan menurut dokter nih harus dirujuk, contohnya mungkin diabetes mellitus atau hipertensi, nanti dari FKTP memberikan surat rujukan ke rumah sakit. Jadi peserta ke rumah sakit. Betul. Nah di rumah sakit itulah nanti akan dipantau selama 3 bulan oleh dokter spesialis. Nah dokter spesialis sendiri akan memantau dari mulai pemeriksaan laboratorium yang tadi seperti yang saya sampaikan, laboratorium, kemudian pemberian obat. Nah, selama 3 bulan dievaluasi setelah 3 bulan hasilnya bagus, barulah nanti diberikan surat rujuk balik, dibawa kembali ke FKTP. Tadi Mas Septian menyebutkan penyakitnya adalah hipertensi dan diabetes mellitus ya? Ya itu artinya berarti hanya 2 penyakit itu atau gimana Mas? Sebetulnya untuk PRB ada 9. 9? Iya, jadi cuman kebanyakan di Indonesia itu penyakit tertinggi itu ya diabetes dan hipertensi. Apalagi ya khususnya di Depok ya, di Depok itu kebanyakan diabetes dan DM itu ya? Iya. Berarti kalau misalkan pasien sudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dari rujukan tersebut, apakah PRB nanti langsung otomatis bekerja setelah pasien keluar? Ya, jadi nanti setelah peserta itu didaftarkan PRB di rumah sakit, nah itu peserta sudah otomatis terdaftar sebagai peserta PRB dengan syarat nanti melapor juga di Paskes di mana dia terdaftar. Berarti tadi setelah 3 bulan ya? Iya, setelah 3 bulan itu baru nah ini yang lebih mudah lagi mungkin untuk dimengerti sama Sobat JKN ya. Sebenarnya perbedaan antara program rujuk balik dengan program rujuk lainnya itu apa tuh? Jadi untuk perbedaannya sendiri itu PRB dan rujukan yang lain. Tadi ya, kalau PRB itu hanya untuk 9 penyakit. Tertentu ya? Iya, tertentu. Tapi kalau untuk rujukan yang lain yang pada umum itu untuk semua penyakit yang sesuai dengan indikasinya. Berarti sebenarnya sama saja, cuman ada terkhusus nih untuk 9 peserta yang mengalami penyakit tersebut. Di antara 9 tersebut bisa mendapatkan PRB ya? Betul. Nah kalau misalkan Sobat JKN juga mungkin ada orang tuanya atau keluarganya yang memang ada 9 penyakit tersebut, dia gimana tuh cara kemudian dia melakukan mendapatkan PRB? Jadi ada syarat-syaratnya nggak? Untuk syarat-syarat yang tadi
yang tadi ya, yang udah saya kan seperti alurnya tadi datang ke Alurnya, FKTP oke. dulu, nanti periksa dulu sama dokter Mhm. FKTP. Kalau memang dia masih dalam kondisi stabil, tidak perlu dirujuk, berarti di FKTP. Kalau Mhm. memang dia kondisinya tidak stabil, baru dirujuk ke rumah sakit. Nanti dokter spesialis lah yang menyatakan dia stabil atau tidaknya kembali di rumah sakit. Oh, Setelah oke. stabil, barulah nanti diberikan resep atau surat rujuk balik untuk dibawa kembali ke FKTP. Oh, nah setelah dia dinyatakan gitu ya bahwa memang dia nantinya mendapatkan PRB tadi ya, terus gimana setelah dia harus melakukan daftar ulang kah ke Vaskesnya atau seperti apa? Ya, jadi kalau untuk daftar ulang sih mungkin tidak ya, hanya mungkin Mhm. pada saat nanti obat habis yang setelah tadi kan 3 bulan ya, 3 bulan di rumah sakit itu kan peserta otomatis Mhm. mendapatkan obat. Mhm. Nah, pada saat bulan keempat Mhm. dia habis obatnya, Betul. itu peserta harus melapor ke FKTP dengan membawa Hmm. tadi syaratnya surat rujuk Si balik. PRB Iya, rujuk baliknya itu surat ya? rujuk balik Mhm. melaporkan, dan nanti dokter di FKTP itu hanya melanjutkan obat yang sudah diberikan. Seperti itu. Betul. Berarti sesuai dengan memang yang sudah diresepkan oleh dokter spesialis ya? Iya, gitu. Oke. Nah, itu kan berarti kasusnya adalah peserta yang memang membutuhkan obat setiap bulannya ya? Betul, Rutin kan ya, Mas, betul. ya? PRB ini memang obat yang dikonsumsi seumur hidup. Gitu Oke, kalau udah oke. kronis penyakit. Nah, Kali untuk 9 penyakitnya nanti kita tulis di caption ya. iya, Ada 9 penyakit yang memang betul. bisa mendapatkan program rujuk balik ini. Terus tadi juga Mas sudah dijelaskan bahwa peserta itu kan bisa mendapatkan PRB ketika dia masuk dalam 9 jenis penyakit dalam kondisi tadi stabil ya. Stabil. Jadi belum tentu semua peserta yang mengidap penyakit tersebut mendapatkan rujuk balik. Betul. Artinya ketika dia tidak stabil maka akan ada treatment lainnya ya Mas ya yang Iya. dilakukan. Jadi selama belum peserta dinyatakan stabil ya, berarti peserta akan selama dia pemeriksaan, pengobatan itu ditangani oleh dokter spesialis DPJP-nya di rumah sakit. Jadi kalau tadi ya, kalau udah stabil contohnya 3 bulan, 3 bulan dia dikembalikan. Nah, Ke kalau FKTP tadi? ke FKTP ya, Oke. oleh dokter spesialis. Tetapi dalam jangka waktu 3 bulan ternyata belum stabil, Betul. ya berarti harus memperpanjang rujukannya kembali. Dan masih di rumah sakit, Masih di di rumah sakit. PRTL. Nah, itu harus digarisbawahi ya. Oke. Terus juga nih ada pertanyaannya adalah bagaimana jika peserta nih peserta JKN kalau rumah sakit yang mereka tuju tersebut tidak bekerja sama dengan program PRB? Itu gimana, Mas? Baik. Untuk rumah sakit udah semua ya, udah semua. Sudah semua, jadi nggak usah semua. khawatir ya? Iya, udah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu sudah otomatis mereka bekerja sama terkait pengelolaan PRB. Jadi nggak usah khawatir Sobat JKN karena setiap rumah sakit atau PRTL tadi yang sudah kerjasama sudah pasti ada program PRB-nya ya. Iya. Tapi ketika dia menjalankan ke FKTP pun harus yang dia terdaftar ya Mas ya? Betul. Oke. Nah terus selanjutnya nih Mas, apa aja yang perlu dipersiapkan oleh peserta JKN untuk memastikan mereka bisa memanfaatkan program ini dengan maksimal atau optimal? Oke, jadi nanti kalau sudah peserta terdaftar ya, sudah peserta terdaftar itu untuk memaksimalkannya nanti peserta tinggal berkunjung ke FKTP. Yang pertama tadi bawa surat rujuk baliknya, kemudian membawa kopi resep yang dari dokter spesialis. Kemudian pastikan kembali kartunya dalam kondisi aktif. Nah, itu paling penting. Paling penting itu. Okay. Kalau 1-2 udah terpenuhi, yang ketiga enggak ya percuma. Kan? Pastikan dulu kartunya aktif. Nanti di FKTP akan diberikan resep untuk mengambil obat di apotik PRB yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Oke, bener. Ini sebenarnya podcastnya kalau kita mau bahas lebih banyak masih banyak lagi ya. Yang pasti penasaran sama peserta JKN. Cuman karena waktunya terbatas, jadi kita paling menginfokan inti-intinya saja. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah terinfo dengan baik. Terakhir nih Mas Septian, sebelum kita tutup, ada nggak tips dan juga saran nih buat teman-teman peserta JKN untuk lebih memahami lagi cara dan memanfaatkan PRB ini dalam memperlancar perawatan kesehatan mereka? Ya, jadi kalau untuk memanfaatkannya, tipsnya dari saya itu sering berkunjung ke Vaskes di mana terdaftar. Kemudian jangan lupa manfaatkan kanal-kanal di mana kita bisa berkonsultasi dengan dokter FKTP kita. Apa aja tuh Mas? Nah, itu kan bisa melalui mobile JKN. Ada yang namanya telekonsultasi. Nah, itu tuh penting ya, telekonsultasi. Karena itu bisa digunakan sewaktu-waktu. Gitu. Apabila kita mengalami ada keluhan apa terkait PRB yang kita alami, ada keluhan nih di tengah-tengah, boleh konsultasi dengan dokternya melalui aplikasi mobile JKN secara online ya. Oke.
Tuh cukup jelas banget ya teman-teman untuk penjelasan tentang program rujuk balik sendiri. Mudah-mudahan semua peserta JKN atau sobat JKN yang join di sini bisa memahami apa yang kita sampaikan, bisa juga memanfaatkan PRB dengan baik ya. Karena ini pasti bermanfaat banget buat teman-teman yang khususnya mengidap 9 penyakit itu ya Mas Septian ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Septian buat waktunya. Sampai ketemu lagi di Pod Dede episode selanjutnya. Salam Pod Dede. Stay healthy.